Saya akan jelaskan, saya akan tunjukkan cara menggunakan suara diafragma saat melakukan public speaking. Apa itu suara diafragma? Suara diafragma adalah suara yang bersumber dari diafragma. Diafragma itu letaknya di antara rongga dada dan rongga perut. Jadi di sebelah sini. Itu letak dari diafragma. Apa dampak menggunakan suara diafragma saat melakukan public speaking? Dengan menggunakan suara diafragma, suara Anda akan terdengar lebih bulat. Suara Anda akan terdengar lebih powerful, lebih ngebas, lebih menarik bagi audiens. Selain itu, jika Anda adalah pembicara yang sering berbicara dengan durasi waktu yang lama, misalnya Anda seorang trainer yang sudah terbiasa berbicara lebih dari 3 jam, maka dengan menggunakan suara diafragma, pita suara Anda akan lebih awet, tidak akan mudah lelah. Sehingga Anda dapat berbicara dengan baik, dengan lancar, tanpa kelelahan pita suara, dari awal sampai akhir Anda menyelesaikan kegiatan public speaking Anda. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana menggunakan suara diafragma? Untuk menggunakan suara diafragma butuh proses, butuh latihan, tidak bisa instan, karena suara diafragma juga membutuhkan pembiasaan. Jadi di sini saya akan tunjukkan cara latihan yang nantinya bisa Anda latih untuk mengoptimalkan suara diafragma Anda. Ada 3 latihan bisa Anda terapkan. Yang pertama, latihan pernafasan diafragma. Cara melakukannya seperti ini. Saya akan jelaskan dulu, nanti setelah itu saya akan contohkan. Untuk latihan pernafasan diafragma, Anda letakkan tangan Anda di area diafragma. Setelah itu nanti Anda tarik nafas. Pada saat Anda menarik nafas, area diafragma, kemudian area perut bagian sini akan mengembang. Setelah Anda menarik nafas, kemudian nanti simpan beberapa detik, 5-8 detik boleh Anda simpan di area ulu hati. Setelah itu nanti keluarkan. Pada saat Anda mengeluarkan nafas, keluarkan seperti Anda meniup sedotan. Cara pelaksananya seperti ini, saya akan contohkan. Itu adalah contoh pernafasan diafragma. Silakan lakukan latihan seperti yang tadi saya tunjukkan sampai Anda merasa terbiasa, merasa nyaman. Jika Anda sudah dapat melakukannya, kemudian lakukan latihan yang kedua. Latihan yang kedua, Anda lakukan pernafasan diafragma, tapi pada saat Anda mengeluarkan nafas, keluarkan dengan bunyi vokal. Bunyi vokal itu berarti bunyi A, I, U, E,
O. Bergantian. Pada pernafasan pertama, nanti Anda bunyikan huruf A dulu, kemudian pernafasan kedua, bunyikan huruf I, dan seterusnya. Misal Anda sudah merasa nyaman dengan latihan Anda, lakukan cara yang ketiga, latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga, silakan Anda langsung latihan berbicara dengan menggunakan suara diafragma. Cara latihannya seperti ini. Anda tarik nafas, pastikan nanti nafasnya tersimpan di area ulu hati. Setelah itu silakan Anda berbicara. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau belum terbiasa, tangan boleh di sini, tapi kalau sudah terbiasa, Anda boleh tidak melakukannya. Sama ya, tarik nafasnya, area sini yang mengembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya mengatasi grogi. Itu menggunakan suara diafragma. Saya akan bandingkan, saya akan berbicara tidak menggunakan suara diafragma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengatasi grogi. Itu tidak menggunakan diafragma. Saya akan tunjukkan sekali lagi yang menggunakan diafragma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengatasi grogi. Anda bisa lihat sendiri perbandingannya dengan menggunakan suara diafragma. Suara saya terdengar jauh lebih bulat, terdengar lebih ngebas dibandingkan saat saya menggunakan suara tenggorokan. Sekali lagi, ini tidak mudah, perlu latihan, perlu proses, dan harus dibiasakan. Jika nanti Anda sudah terbiasa menggunakan suara diafragma, maka pada saat diperlukan, pada saat Anda butuh menggunakan diafragma, Anda akan bisa menggunakannya dengan sangat mudah. Saya sudah buktikan, dan selanjutnya silahkan Anda buktikan juga untuk diri Anda. Baik, itu tadi adalah 3 tips, 3 cara latihan yang bisa Anda lakukan untuk mengoptimalkan suara diafragma untuk kebutuhan public speaking. Dengan menerapkan cara latihan yang tadi sudah saya tunjukkan, saya yakin untuk public speaking Anda berikutnya, Anda akan bisa berbicara dengan menggunakan suara diafragma. Sehingga suara Anda akan terdengar lebih menarik, suara Anda akan terdengar lebih empuk, suara Anda akan terdengar lebih bulat, lebih ngebas, dan pastinya suara Anda akan terdengar lebih powerful.